Selamat datang di channel Kenji Flix. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan mendebarkan ke dalam kisah yang penuh ketegangan dan aksi. Sebuah virus mematikan telah menyebar di Hyosan High School, mengubah siswa menjadi zombie pemakan manusia. Dalam kekacauan ini, dua sahabat, Nam Won-jo dan Lee Chong-san, terperangkap dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Di luar, militer Korea berusaha mengendalikan wabah ini sebelum meluas lebih jauh. Ini adalah kisah tentang ketakutan, keberanian, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Inilah bagian pertama dari alur cerita film kita. Anak muda ini, Jin-soo, sedang disiksa oleh para pengganggunya. Tapi alasan tersiksa adalah keluar dari dunia ini. Para pengganggunya diberitahu bahwa Jin-soo mencoba untuk mengakhiri dirinya sendiri karena mereka telah menggertaknya sepanjang tahun. Para pengganggu tidak ragu untuk memukulinya dengan cukup buruk. Tapi kali ini, Jin-soo akan melawan. Tiba-tiba, dia mulai bertingkah sangat aneh. Dia mencoba menyerang mereka, tetapi para pengganggu mampu menahannya. Akhirnya, Jin-soo bergegas ke arah mereka dan diluncurkan di atas atap, terjun payung beberapa lantai ke tanah. Beberapa saat kemudian, ayahnya, Mr. Lee, diberitahu bahwa putranya berada di rumah sakit dan check-in. Dia mengunjungi putranya. Jin-soo mulai menangis karena dia tidak bisa membela diri. Namun, sekali lagi, sikapnya mulai berubah saat mengingat kejadian itu. Dia menyatakan bahwa dia harus membalas dendam. Seseorang harus mati saat dia semakin marah. Dia mulai berubah menjadi zombie. Lee tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu tentang ini. Jadi dia menutup tirai kamarnya dan kemudian menggunakan buku yang berat untuk mengalahkan zombie. Selanjutnya, dia memasukkan tubuh Jin-soo ke dalam kotak dan membawanya. Tiba-tiba, kasus mulai bergerak saat Ji Hin-soo tampaknya masih hidup. Hari berikutnya dimulai seperti hari sekolah biasa. Biasa Mahaisen, semua orang menjalani hari mereka. Dan Lea melakukannya. Hal yang sama menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang profesor di sekolah menengah yang sama ini. Setelah telah selesai, seorang gadis bernama Hyun-ju bangun. Dia mengeluh tentang teman-teman sekelasnya yang tidak membangunkannya saat dia berjalan melewati koridor sekolah. Dia mendengar beberapa suara gedoran aneh dari lab yang menjadi milik Tuan Lee karena dia adalah guru biologi sekolah. Hyun-ju memutuskan untuk memeriksanya dan memasuki lab. Mengikuti suara itu, dia menemukan sangkar berisi hamster. Dia melepas bagian atasnya dan mengelus hamster. Namun, hamster itu menggigitnya. Jari Hyun-ju berdarah. Jadi dia menempatkan bagian atas kandang kembali ke tempatnya, memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Pada saat yang sama, Lee memasuki lab dan melihat beberapa darah di lantai. Kemudian dia meraih gadis itu, membawanya kembali ke lab dan mengikatnya. Sementara itu, Chong-san berjalan menuju pintu keluar sekolah. Ketika dia didekati oleh salah satu sahabatnya, Kyon, yang terakhir bertanya pada Chong-san tentang restoran ibunya, mengatakan dia ingin mengunjunginya dan mencoba ayam. Kemudian anak laki-laki bertemu dengan dua teman sekelas perempuan mereka, Anjo dan Isak. Mereka berempat memutuskan untuk pergi ke restoran dan mencoba makanannya. Ketika mereka melakukannya, Ibu Chong-san mentraktir mereka makanan yang luar biasa. Sambil berdiri di sisi meja mereka, sabar menunggu untuk menerima kritik mereka. Namun, para murid lebih khawatir tentang rumor seorang gadis mulai di sekitar sekolah. Dia percaya bahwa Mr. Lee berbau seperti mayat. Keesokan harinya di sekolah, pria lain bernama Hayatsu menonton kelompok pengganggu, membawa seorang siswa laki-laki dan perempuan ke samping. Memang, para pengganggu telah memaksa gadis itu untuk menelanjangi. Sementara mereka membuat siswa laki-laki merekam video dirinya. Mereka melakukan ini saat mereka merekam video anak laki-laki itu. Siapa yang merekam gadis itu? Hayatsu mencoba untuk terlibat dan membantu para murid. Tetapi para pengganggu mengancam bahwa mereka akan mengunggah video gadis itu jika para murid pergi, takut dipermalukan di depan umum. Kedua siswa kembali ke kelompok pengganggu. Saat Hayatsu pergi, Anjo ingin mendekatinya. Tapi dia tidak punya perut untuk itu. Namun, dia meringkas semua keberaniannya dan menyela jalannya di tangga. Dia ingin dia menemuinya di atap setelah sekolah selesai. Pria itu sama sekali tidak menyadari fakta bahwa Anjo menyukainya. Jadi dia bertanya, apakah dia ingin melawannya. Joe bersikeras pada pertemuan sepulang sekolah untuk memberitahunya sesuatu. Beberapa menit kemudian, Miss Park memasuki kelas. Tapi sebelum dia memulai kuliahnya, dia bertanya kepada para siswa, apakah mereka memiliki berita tentang gadis yang hilang. Hyun-ju, para siswa tidak tahu di mana dia berada, dan Nona Park bertanya-tanya, mengapa tidak ada dari mereka yang meneleponnya. Selama istirahat, Nona Park berbicara singkat dengan Lee, menanyakan apakah dia tahu sesuatu. Tentu saja, Lee pura-pura tak tahu.
Tapi, kita melihat bahwa dia telah mengikat gadis itu. Begitu dia duduk di depan mejanya di lab. Lee merekam dirinya berbicara tentang virus. Mengatakan bahwa ia mencoba untuk tetap hidup dalam tubuh yang terinfeksi. Dia juga berbicara tentang beberapa obat yang dapat menghentikan pengembangan virus, sebelum menggunakan salah satu obat itu di Hinju. Sementara hari berlanjut seperti biasa dan Miss Park kembali ke kelasnya. Hyunju mulai berubah menjadi zombie. Virus sudah mulai mengambil alih. Kembali ke kelas, seorang gadis bernama Hisu mengalami rasa sakit yang luar biasa di perutnya dan meminta untuk pergi ke dokter. Begitu dia pergi, Hyunju menggedor pintu kelas. Nona Park mengizinkannya masuk, tapi garis itu ambruk di lantai. Beberapa siswa membantu Miss Park memindahkan Hyunju ke rumah sakit. Ketika mereka membawanya masuk, dokter lupa tentang dia menuntut. Fokus membantu Hyunju. Hyunju sudah gila. Dan dia tampaknya mengalami bentuk kejang yang aneh. Saat tubuhnya bergerak tanpa sadar. Dia mengatakan bahwa Mr. Lee telah membawanya ke labnya. Akhirnya, dokter dapat memberinya suntikan. Sebagai siswa membantunya menandung Hyunju. Kemudian dokter memanggil ambulans. Dan Hyunju dibawa ke rumah sakit. Miss Park meminta murid-muridnya untuk merahasiakan kejadian ini. Untuk saat ini, tapi begitu Aisyah kembali ke kelas, semua anak berkumpul di sekitarnya dan bertanya apa yang terjadi. Dia memberitahu mereka bahwa Hyunju dibawa ke rumah sakit, tetapi juga komentar bahwa dia berbau seperti mayat. Sementara itu, dia menuntut mengalami kesulitan mengingat dirinya sendiri, tapi tidak ada orang di sana untuk membantunya. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Hayek suwon pada Jo atau berjalan kembali ke kelas. Tapi dia menghentikannya. Dia mengulurkan lengannya untuk memberinya sesuatu. Itu sesuatu adalah tag namanya. Hayaksu sadar, ini pasti hanya berarti satu hal. Bahwa Anjo menajaknya berkencan. Anjo menegaskan bahwa tapi mereka segera disalah oleh Chong-san. Ketika Anjo berjalan pergi, Hayaksu bertanya pada Chong, apakah dia berkencan dengan Anjo? Karena dia telah melihat mereka dekat. Namun, Chong dan Anjo adalah teman masa kecil dan tinggal di apartemen terdekat. Sementara itu, Lee kembali ke labnya. Tapi terkejut melihat Hyunju sudah tidak ada lagi. Miss Park dan guru lain bernama Kong menangkapnya dan berniat membawanya ke kepala sekolah. Lee bersikeras bahwa dia harus pergi. Tapi kedua guru itu tidak mengizinkannya di kantor kepala sekolah. Pria itu kesal dengan Lee karena dia memutuskan untuk menculik seorang siswa. Mendekati tanggal evaluasi sekolah, dia meminta para guru untuk merahasiakan kejadian ini sampai masa evaluasi selesai. Tapi Nona Park sudah beritahu pihak berwenang. Semenit kemudian, Detektif Dai masuk dan menangkap Tuan Lee. Di rumah sakit, dokter mulai merasa tidak enak badan. Dan ingat bahwa dia digigit oleh Hyunju, sementara dia mencoba membantunya. Gigitan mort di lengan bawahnya sangat besar. Dan dia mengalami gejala virus. Di luar, Hayek mendekati siswa terbaik sekolah, Namra, dan mencoba berbicara dengannya. Namra juga ketua kelas. Tapi dia menjelaskan bahwa dia hanya diangkat menjadi presiden karena ibunya memberikan sumbangan besar untuk sekolah. Hayek mencoba membuat olok-olok dengannya karena dia jelas menyukainya. Tapi Namra tak tertarik kembali ke dalam sekolah. Dua orang dari kelompok pengganggu melihat dokter bertingkah aneh. Salah satu merekam kejadian itu di ponselnya. Dokter menyerang mereka dengan heboh, tapi mereka menghindarinya. Meskipun demikian, dokter bangkit kembali dan memakan salah satunya sebelum mulai menyerang siswa lain. Pengganggu yang digigit bergegas melawan semua orang. Dan kekacauan pecah, seperti yang terlihat. Setiap orang yang digigit berubah menjadi zombie. Virus ini sangat kuat. Di atap sekolah, gadis yang diintimidasi, ING, berdiri di tepi gedung, mempertimbangkan untuk mengakhiri sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia takut dipermalukan di depan umum, dan percaya bahwa dia tidak akan mampu memikul beban itu. Anak laki-laki yang diintimidasi berjalan di dekatnya, dan mencoba meyakinkannya untuk tidak melakukannya. NG melihatnya menangis dan bertanya apakah dia menyukainya. Anak itu mengakuinya. Tapi NG bilang jika dua pecundang saling berkencan, mereka akan menciptakan pasangan pecundang yang akan lebih menyedihkan. Bulan, dia berbalik lagi. Tapi dia berubah pikiran ketika dia melihat orang-orang melompat keluar dari jendela. Sementara itu, Hisu berjalan meninggalkan sekolah. Sementara Hayaksu meraih Namra dan berlari bersamanya. Di kantin sekolah, Isak mengatur Jo untuk berbicara dengan Chong-san. Karena dia berteman dengan Hayaksu, pada Jo merasa agak canggung. Tapi dia masih meminta Chong-san untuk bertanya pada Hayak apakah dia menyukainya. Meskipun Chong dan Jo hanya berteman, pemuda itu merasa aneh saat mendengarkan itu. Mungkin dalam pikirannya, pada Jo harus tetap melajang selamanya. Bagaimanapun, percakapan mereka selesai.
ketika mereka melihat kawanan zombie mencoba menabrak kafeteria. Banyak siswa telah berubah menjadi zombie, dan mereka haus akan otak manusia. Sementara kekacauan terjadi kemudian, pada Joe ditembaki oleh zombie, tapi Chong membantunya, dan mereka mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Sayangnya, banyak siswa lain yang dimakan. Seseorang membunyikan alarm kebakaran di lantai menjadi licin. Sementara sistem pencegahan kebakaran aktif, Chong melihat jendela dan mengajak Joe bersama untuk melarikan diri lewat sana. Salah satu pengganggu yang tersisa. Guandong juga mencoba untuk tetap hidup di kafeteria, tapi akhirnya berhasil masuk ke dapur dan berhasil bersembunyi. Chong dan Anjo menyaksikan kekacauan total di luar. Mereka melihat sebuah truk berjalan tak terkendali dan memukul sekelompok siswa zombie. Ketika truk jatuh, mereka menggunakannya untuk naik kembali ke dalam gedung. Chong ditembaki oleh zombie, tapi Joe melihat alat pemadam api dan menggunakannya untuk menahan zombie. Akhirnya, kedua siswa itu kembali ke ruang kelas yang dilindungi oleh sekelompok siswa lain. Di luar lagi, Hayat dan Namra berusaha mencari tempat yang aman untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka melihat tukang kebun mencoba melawan beberapa zombie, pria itu segera dimakan. Jadi, Hayat menggunakan tanda tukang kebun untuk naik ke kelas yang sama, seperti Chong dan Anjo. Namra memanjat setelahnya, dan tangganya diturunkan oleh zombie yang marah. Sementara itu, Hyunju tiba di rumah sakit, yang mungkin merupakan berita buruk. Karena tidak ada orang di luar sekolah yang tahu apa yang terjadi di tempat lain. Daik membawa Lee ke ruang interogasi, dan bertanya padanya tentang penculikan gadis itu. Lee mengakui bahwa dia mencoba menyembunyikan sebuah rahasia, yang merupakan virus yang dia ciptakan. Dia menceritakan percobaan menempatkan kucing dan tikus di tempat yang sama. Kebanyakan tikus ketakutan, tetapi kadang-kadang akan ada tikus yang begitu takut bahwa ia memutuskan untuk melawan dengan semua yang dimilikinya. Lee ingin menciptakan gen yang akan mengubah ketakutan dan kemarahan orang menjadi respons perkelahian. Putranya diganggu, tapi dia tidak pernah melawan. Jadi dia mengembangkan beberapa sel yang akan membuatnya melawan. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dan putranya kehilangan dirinya karena virus. Di rumah sakit, seorang Yahudi muda dimasukkan untuk pemindaian MRI. Tapi virusnya membuatnya melompat, dan dia mulai memakan orang. Staf berlarian di sekitar rumah sakit, tidak menyadari bahwa mereka akan segera berubah menjadi zombie. Sementara itu, dia segera berjalan di sekitar jalan tanpa tujuan, dan hampir ditabrak van, membawa tertinggi dalam tim panahan sekolah menengah. Kembali ke kelas, anak-anak menyadari bahwa Ishak memiliki telepon. Chong menggunakannya untuk memanggil polisi, dan mengatakan bahwa sekolah sedang dikuasai oleh zombie.